Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Fitri Rahmania. Saya adalah peserta Latsar angkatan 29 tahun 2022 di Puslatbang Kadewadilan Samarinda. Bersama saya sudah ada Bapak Dr. Andes Sulaiman MPD PhD. Beliau adalah dosen senior di FKIP ULM Banjarmasin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, ini kan akhir-akhir ini ada isu tentang perkembangan teknologi di era industri 4.0 ya Pak, dan ini jelas akan mempengaruhi tata kehidupan kita ya. Nah, menurut saya ini sangat berdampak pada kehidupan kita khususnya di bidang pendidikan. Nah, bagaimana baiknya menurut Bapak cara kita menyikapi isu ini Pak? Baik, sebelum kita menyikapinya, kita dulu harus tahu kriteria sumber daya manusia yang mampu masuk ke dalam kehidupan daerah industri 4.0 tersebut. Adapun kemampuan yang dibutuhkan untuk masuk ke era itu adalah diantaranya SDM kita harus punya critical thinking, artinya kemampuan berpikir kritis. Nah, selanjutnya mereka juga harus punya kemampuan komunikasi, mengkomunikasi, menyampaikan sesuatu apa yang diperolehnya kepada orang lain. Dan yang ketiga, keterampilan yang ketiga adalah kolaborasi, keterampilan bekerja sama dengan orang lain. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah kreativitas. Nah, itulah ciri-ciri SDM yang harus kita siapkan agar mereka bisa masuk ke era yang dimaksud. Itulah tugas kita di bidang pendidikan. Baik Bapak, jadi menyiapkan sumber daya manusia itu memang tugas kita ya Pak yang di bidang pendidikan ya. Nah, menurut Bapak bagaimana cara kita menyiapkan sumber daya manusia untuk mencapai kriteria tersebut Pak? Baik. Nah, saya berpikir begini, kalau sementara ini pendidikan kita masih berada pada tataran pengembangan low order thinking skill, maka kita harus merubah orientasi pendidikan kita ke arah higher orders thinking skill HOTS. Nah, itu tentu saja memerlukan perubahan paradigma dan orientasi strategi kita. Salah satunya dengan merubah pola atau strategi pembelajaran kita yang mampu menyiapkan mahasiswa kita mencapai keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk era yang bersangkutan. Baik Bapak, jadi kita menyiapkan sumber daya manusia tadi dari low order thinking skill menjadi high order thinking skill ya Pak. Menurut Bapak bagaimana realisasi yang bisa kita lakukan Pak agar bisa mencapai kriteria tersebut? Nah, baik. Untuk merubah orientasi pembelajaran tersebut, saya kira yang pertama pasti kita akan mendesain ulang, mengemas kembali strategi pembelajaran kita. Jadi salah satu atau metode-metode yang mungkin kita gunakan untuk mengembangkan keterampilan tersebut adalah diantaranya problem solving, inquiry, dan yang seperti demikian. Nah, itu akan kita tuangkan, akan kita kemas kembali dalam desain pembelajaran kita untuk pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan, keterampilan-keterampilan yang kita maksud di atas tadi. Baik Bapak, berarti menurut Bapak yang bisa kita lakukan adalah merombak kembali metode pembelajaran kita dan membentuk semacam paket atau modul ajar ya Pak, yang bisa mencakup kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk mencapai kriteria tadi ya. Ya baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Baik, begitu tadi wawancara saya dengan Bapak Sulaiman. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.